Coba kalian lihat itu, yang antri masih panjang banget kayak ular naga. Orang-orang itu pada bodoh apa gimana sih? Pada nggak tahu aja kalau besok pagi bakal nongkrong dan langgaran di WC seharian. Kasihan banget pada ketipu sama tampilan luarnya. Hah? Iya, asli ya. Pengen banget rasanya saya samperin itu antrian satu-satu. Mau saya bisikin ke kuping pembelinya biar pada bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Kasihan perut orang-orang dirusak begitu. Mana ada yang bawa anak kecil lagi itu. Sudahlah ibu-ibu. Prit, berhenti di tempat, jangan bergerak. Kamu mau kemana pagi-pagi gini? Coba lihat ke bawah. Bebeknya belum pakai helm. Ini pelanggaran berat, bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lain. Astagfirullah Pansip, ada apa lagi nih? Pagi-pagi udah heboh banget. Aduh, itu kan bebek warga yang lepas, bukan orang yang lagi naik motor. Mana ada sejarah di dunia ini bebek disuruh pakai helm, Pak? Oh, jangan salah Ustadz, peraturan itu harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Mau manusia mau hewan, kalau turun ke jalan raya kudu tertib. Coba bayangkan, kalau ada motor lewat terus kaget lihat bebek ini, bisa kecelakaan kan? Jadi menurut prosedur keamanan saya, si bebek wajib pakai pelindung kepala. Iya, saya paham maksud Pansip, baik untuk menjaga keamanan, tapi ya nggak begitu juga cara menerapkannya. Kalau bebek nggak disuruh pakai helm, nanti belinya di toko mana? Ukuran kepalanya aja nggak ada yang pas. Iya juga ya Ustadz. Baru kepikiran sama saya, mana ada tukang helm jual ukuran mikro buat unggas. Yaudah, untuk kali ini bebeknya saya lepas tanpa denda. Tapi besok-besok kalau menyeberang harus didampingi orang tuanya. Kamu ini ada aja. Daripada kamu mikirin helm buat bebek, lebih baik kamu ikut saya ke warung Buni, kita makan di sana. Wah, siap Ustadz men. Kalau urusan makan sih nomor satu, apalagi makan wonton chili oilnya Buni, paling mantap itu. Tapi ditraktir kan? Iya Pansip, saya yang traktir. Ayo harap antri yang tertib ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Jangan khawatir, pasti kebagian kok. Stok wonton Buni hari ini melimpah ruah. Wonton chili oil paling mantep dan paling viral sekecamatan, dijamin langsung ketagihan sampai ke ubun-ubun. Wah, Bu Uni, ini chili oilnya wangi banget ya. Merah merona begini bikin ngiler nih. Saya itu heran kok bisa ya bumbunya segurih ini. Tiap hari saya rela antri berjam-jam di bawah teriknya matahari demi makan wonton buatan Bu Uni. Jelas dong, rahasianya ada di racikan bumbu warisan yang saya ulek sendiri sampai pegel, ditambah minyak cabai premium yang melimpah. Pokoknya kalau makan wonton di sini, mantep jiwa dan nggak ada tandingannya. Betul itu Bu Uni. Kemarin sepupu saya datang ke sini dari kota, sengaja mampir ke sini karena penasaran. Kata dia rasa daging ayamnya di dalam wontonnya itu punya ciri khas yang beda banget. Kayak ada sensasi rasa yang pekat begitu loh. Rahasia dagingnya apa sih Bu kalau boleh tahu? Itu ya jelas beda dong. Kan daging ayamnya dipilih dengan metode khusus yang tidak bisa dipakai orang lain. Pokoknya diproses sampai seharinya keluar semua. Udah ya, gak usah banyak tanya, yang penting rasanya enak dan bikin lagi kan. Ayo, siapa lagi yang belum pesan? Sebutin pesanannya ya. Biarin aja di luar sana orang-orang pada ngantri dan muji-muji kalau wonton buatan saya ini enak tiada tara. Mereka mana tahu rasanya di balik dapur ini. Kalau modalnya cuma pakai daging ayam seger yang harganya makin melambung tinggi di pasar, mana bisa saya dapat untung gede dan cepat kaya.
Nah, tinggal diguyur bumbu penyedap yang banyak, ditambah minyak cabai yang super pedas dan melimpah begini. Bau ayam tirennya ini langsung lenyap tak berbekas. Baunya berubah jadi warna cabai yang menggoda selera. Mantap. Pembeli zaman sekarang kan yang penting tampilannya merah merona dan rasanya pedas nampol. Masalah dagingnya udah agak layu atau bau bangkai, itu urusan belakangan. Yang penting dompet saya makin tebal tiap hari. Titik. Aku taruh dulu deh di kulkas, nanti besok tinggal aku bikin wontonnya. Assalamualaikum sore Boni. Waalaikumsalam Ustaz Ben, selamat sore. Saya lihat akhir-akhir ini warung Wuntun Ciloil milik ibu makin laris manis aja ya. Anturannya sampai meluap ke jalanan, berkah banget tampaknya. Alhamdulillah, namanya juga usaha Ustadz. Rezeki anak soleh, jualan saya selalu habis tak tersisa setiap hari. Ini saya baru aja keluar belanja bahan-bahan tambahan buat besok. Ikut senang mendengarnya Bu. Tapi ya sebagai sama warga, saya hanya ingin mengingatkan kembali dalam cari nafkah, terutama jualan makanan yang masuk ke dalam perut orang banyak, bahannya harus benar-benar dijaga. Harus pakai bahan yang baik, yang bersih, yang halal, dan paling utama itu kudu jujur. Jangan sampai ada hak pembeli yang dicurangi demi mengejar keuntungan semata. Sebab rezeki yang berkah itu mengalir dari kejujuran kita Bu. Aduh Ustadz Men, ini ada-ada aja ya penjelasannya. Tenang aja Ustadz, saya ini kan udah bertahun-tahun jualan, jadi ya saya paham betul masalah begitu. Saya selalu pakai bahan-bahan pilihan kok. Gak mungkin saya kasih makanan sembarangan ke pembeli setia saya. Aman semuanya, dijamin. Baguslah kalau begitu Boni. Saya hanya menunaikan kewajiban untuk saya mengingatkan kebaikan, karena bagaimanapun apa yang kita tanam, itulah yang nanti akan kita tuai di kemudian hari. Ingat ya Bu, kejujuran itu modal paling utama yang tidak boleh ditawar. Iya Ustadz, terima kasih untuk nasihat dan petuahnya ya, yang sangat berharga. Saya simpan baik-baik di dalam hati. Kalau begitu saya duluan ya Ustadz. Masih banyak kerjaan di dapur yang belum beres. Mari Ustadz. Tes 1 2, perhatian semuanya, tolong matikan dulu itu suara caturnya. Dengar baik-baik petuah dari saya malam ini. Aduh, Pansip, ngapain sih berdiri di atas bangku begitu? Turun Pak, nanti robot tuh bangku plastik udah lewat begitu. Tenang, saya ini seimbang. Intinya kita itu sebagai warga kampung yang teladan harus hidup jujur di segala lini. Jangan ada yang berani berbuat curang, menipu, atau membohongi sama tetangga di kampung ini. Ingat kata Ustadz Men, kejujuran itu nomor 1. Kalau ada yang ketahuan curang, awas nanti langsung berhadapan sama tongkat hansip saya ini. Aduh, pinggang saya rasanya mau copot. Tolong, ini pantat saya nyangkut dalam ember, nggak bisa keluar, sempit banget. Makanya dibilangin jangan sok aksi berdiri di atas bangku reot, Pansip. Lagian itu ember kosong, ngapain dipakai buat tudukan? Ini siapa sih warga yang naruh ember kosong sembarangan di sini? Bukannya langsung ditolongin, mau ketawain. Ayo coba bantu tarik badan saya. Ini embernya ikut nempel di pantat. Halah, si Uni itu baru jualan wonton begini aja, gayanya udah selangit kalau ketemu orang. Kemarin saya lewat depan warungnya, dia cuman ngangguk tipis banget ke saya. Palingan juga ini resep wontonnya hasil nyontek dari internet atau video viral. Rasanya menurut saya sih biasa aja. Menahan pedas dari minyak cabainya doang yang kelihatan mewah. Tapi ngomong-ngomong soal warungnya Bu Uni, tahu nggak sih?
Kemarin sore pas saya jalan lewat jalan tikus di belakang dapurnya, saya sempat mencium bau yang aneh banget loh. Kayak ada bau-bau bangkai atau ayam mati yang menyengat begitu. Kira-kira si Uni pakai penglaris jenis apa ya sampai bisa seramai itu? Jadi makin penasaran deh dan pengen tahu deh saya. Astagfirullahaladzim, jangan sujon dulu Bu Fitri, nggak baik membicarakan keburukan orang lain, itu namanya gibah dan dosanya besar sekali. Kayak saya dong, waktu naik haji tahun kemarin, pas di depan Ka'bah saya selalu berdoa khusus supaya dijauhkan dari penyakit hati dan bibir yang suka nyinyir. Tapi ya kalau dipikir-pikir, emang aneh sih warungnya Bu Uni bisa seramai itu setiap hari. Jangan-jangan emang ada sesuatu yang disembunyikan sama dia. Oh, mau si Uni pakai penglaris ke, pakai trik apa ke? Yang penting bagi saya mah nggak masalah. Duit saya kan nggak berseri buat beli makanan ginian tiap hari. Mau harga seperti naik juga saya tinggal bayar cash tanpa mikir. Orang kaya mah bebas loh. Halah, bergaya mampu beli wonton tiap hari. Tapi utang belanja sayur di warung depan rumah saya tuh dari bulan lalu beli bayar ya Bu Ati. Gelang emasnya doang tuh berderet sampai siku. Tapi pas ditagih utang alasannya dompet ketinggalan melulu. Nah kan langsung kena skakmat sama Bu Fitri. Makanya Bu Ati nggak usah sok pamer jadi orang kaya. Kalau modal penampilannya aja hasil dari ngutang sana sini. Malu deh. Coba lihat ya ke sebelah sana. Itu si Uni ngapain keluyuran ke belakang pasar yang dekat tempat pembuangan sampah? Mana dia bawa kantong plastik hitam gede banget lagi. Kelihatan berat banget itu. Sampai jalannya agak membungkuk gitu. Misterius banget gak sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan-jangan dugaan kemarin kita itu benar ibu-ibu. Jangan-jangan dia sengaja beli ayam tiren yang sudah dibuang atau dijual murah sama pedagang nakal. Waktu saya pergi ke Mekah dulu ya, makanan di sana itu seger-seger semua, nggak ada yang aneh atau mencurigakan begini. Jualan makanan dari bahan bangke begitu, ngeri loh, bisa jadi penyakit buat makan. Halah, kalau benar itu ayam tiren alias ayam mati kemarin, emang dasar itu si Uni mukanya tebal banget, gak punya urat malu. Demi nyari duit haram biar cepet kaya, dia sampai tega racunin tetangga dan pembelinya sendiri. Di depan banyak orang aja mulutnya manis banget kayak kurma, tapi kelakuannya kalau di belakang busuk banget melebihi bangkai. Ih, ngeri dan menjijikan banget sih. Untung ya emas-emas yang melekat di badan saya ini asli semua, dipakai pakai duit murni dan bersih, bukan dari hasil menipu orang pakai jualan wonton ayam busuk kayak si Uni itu. Gak berkah banget ya hidupnya itu tuh pasti. Duit murni hasil dari pinjaman koperasi keliling yang mekar itu kan maksudnya buat nih. Alah, nggak usah sok pamer perhiasan dulu deh di depan kita. Kalau besok pagi aja mbak-mbak koperasi sudah nungguin di depan pagar rumah kamu tuh. Bayar hutang sini. Duh, kenapa harus ketemu sama Wati dan gengnya sih? Jangan sampai mereka curiga. Aduh ibu-ibu, pas banget kalian datang ke sini. Perut saya dari semalaman rasanya kayak diaduk-aduk, melilit banget ini. Ini saya baru aja keluar dari kamar mandi, bolak-balik terus sampai lemes rasanya, dengkul saya mau copot nih. Sama banget Bu Ati, saya juga ngerasa begini dari subuh tadi. Ini saya datang ke sini juga jalannya pelan-pelan karena nahan mules. Fix ini mah pasti gara-gara wonton chili oilnya si Uni yang kita makan bareng-bareng kemarin sore tuh. Gak salah lagi, adonan dagingnya beneran bermasalah. Tuh kan, apa saya bilang dari kemarin, firasat saya ini nggak pernah salah kalau soal beginian. Si Uni ini emang bener-bener keterlaluan dan zolim. Makanan gak higienis dan bau bangkai begitu tuh. Nekat banget dijual bebas. Mulut saya yang biasanya terkenal pedas gini aja kalah telak tuh sama racun di dalam wonton dia itu.
Ya Allah, saya sampai batal ikut pengajian akbar di kecamatan gara-gara diare ini. Padahal saya sudah siap-siap dari kemarin mau pakai gamis sutra baru yang saya beli pas umroh plus tahun lalu. Si Uni ini bener-bener bikin dosa besar, merugikan orang banyak cuma demi keuntungan pribadi dia sendiri. Halo ibu-ibu yang cetar membahana, saya bawakan cemilan yang paling enak dan bisa dimakan di mana aja. Ayo siapa yang mau beli? Aduh, nggak dulu Mbak Koko, makasih. Kita semua lagi gak enak perut nih abis makan wontonnya Bu Uni. Ya ampun, kasihan banget sih kalian. Ya udah nggak apa-apa, belinya nanti aja. Bu Haji bisa beli online, belinya tinggal tap gambar di layar ya Bu. Iya Mbak Koko, nanti deh ya. Cepet sembuh ya buat kalian semua. Saya duluan ya. Coba kalian lihat itu, yang antri masih panjang banget kayak ular naga. Orang-orang itu pada bodoh apa gimana sih? Pada nggak tahu aja kalau besok pagi bakal nongkrong dan langgaran di WC seharian. Kasihan banget pada ketipu sama tampilan luarnya. Hah? Iya, asli ya. Pengen banget rasanya saya samperin itu antrian satu-satu. Mau saya bisikin ke kuping pembelinya biar pada bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Kasihan perut orang-orang dirusak begitu. Mana ada yang bawa anak kecil lagi tuh. Sudahlah ibu-ibu, nggak usah disamperin. Nanti malah kita yang ribut sama si Uni. Biarkan aja hukum alam dan takdir yang bertindak. Orang yang nyari rezeki dengan cara curang dan menipu mah nggak bakal berkah hidupnya. Kita lihat aja nanti kelanjutannya bakal kayak gimana. Bener banget kata Bu Haji, mendingan kita cepat pulang ke rumah masing-masing. Saya mau buru-buru minum obat penawar racun dan istirahat. Gak level juga saya lama-lama berdiri di dekat warung penipu berbau bangkai begitu. Bikin pusing kepala saya aja deh. Ini kenapa kok mendadak gelap banget ya di luar? Perasaan baru jam 2 siang deh. Terus ini anginnya kok kencang amat ya? Pintu sama jendela dapur padahal udah saya kunci rapat-rapat tadi. Astaga! Ini apa? Kenapa ayam-ayam ini terbang? Tolong! Tolong! Siapapun tolong! Tolong! Demi apa itu gerobaknya mendadak kosong melompong begitu? Terus itu ayam apaan yang keluar dari dapurnya Bu Uni? Hah? Apaan tuh? Kok wujudnya menyeramkan begitu? Bulunya kusam, terus bau busuknya menyengat banget kayak bau bangkai. Ih, jangan-jangan ini warung terkutuk. Kabur semuanya, ayo kabur! Astagfirullah, tolong, ada ayam jadi-jadian. Jangan-jangan si Bu Uni tumbal penglaris. Lari, nanti kita semua ikut kenal kutukannya. Astagfirullahaladzim, segala bentuk kecurangan, penipuan dan kezaliman yang dilakukan kepada pembeli demi meraup keuntungan pribadi pada akhirnya tidak akan pernah mendatangkan berkah. Ingatlah, azab Allah itu sangat nyata dan seringkali dibayar tunai dunia agar menjadi pelajaran bagi manusia yang lain. Berhenti semuanya. Bu Uni, jangan coba-coba kabur kamu ya. Berubah jadi ayam pun tetap saya kenali. Ayo menyerah. Cepat ikut saya ke pos semuanya, jangan ada yang bergerak. Saya kepung kalian. Udah fansip, cukup, jangan bikin kegaduhan lagi. Maaf Ustadz men, saya terlalu bersemangat. Soalnya agak kesel juga sama Bu Uni. Dia udah bikin banyak orang sakit perut. Dia sudah ada azabnya Pak. Jadi sekarang kita pergi aja.
Wahai warga sekalian, jadikanlah kisah ini sebagai cermin bagi kehidupan kita sehari-hari. Ingat baik-baik, rezeki yang halal yang didapat dengan cucuran keringat dan kejujuran itu selalu jauh lebih baik dan menenangkan hati. Jangan pernah sekali-kali kita tergoda oleh keuntungan yang besar, yang sesat, namun didapat lewat jalan pintas dan mencurangi orang lain. Karena pada akhirnya setiap penipuan pasti akan membak akibat yang harus ditanggung oleh pelakunya sendiri. Siap Ustadz, laksanakan. Saya akan kawal ketat dari belakang demi menjaga keamanan dan ketertiban kampung. Ki, Lolo, kok mendadak tanah jadi lembek dan becek begini ya? Sebentar Ustadz, sejak kapan unta milik Ustadz berubah wujud jadi pendek dan bunyinya embe begini? Aduh, astaga, muka saya kena lumpur semua. Tolong, saya kejeblos di dalam sawah. Ini kambing siapa sih kok jalannya hobi banget nyasar ke lumpur?